Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya, alhamdulillah, insyaallah kesempatan hari ini ya seperti biasa hari Senin kita lanjutkan belajar bahasa Arab kita dengan buku Pra Pemula Al-Husna yang insyaallah pada kesempatan hari ini sudah pada bab 6 ya. Bab 4 ya. Sudah pada bab 4. Insyaallah. Dan materi di bab 4 sebetulnya mengulang materi yang sebelumnya, ya, menegaskan materi yang sebelumnya mengenai objek ya, atau maf'ulun bih, ya, istilah nahwunya objek adalah maf'ulun bih. Kita ingatkan kembali ya pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengenal objek atau istilah bahasa Arabnya, istilah nahwunya adalah maf'ulun bih. Kemudian objek ini selalu dalam bentuk isim, kata kerja, kata benda. Kata benda. Jadi sudah dipastikan bahwa yang menempati posisi objek itu adalah kata benda. Kata benda. Kemudian dari segi i'rabnya, ya, keadaan akhir katanya, objek itu selalu dalam keadaan mansub. Ya. Rofa pada asalnya isim itu dalam keadaan marfu, kemudian ketika dijadikan objek maka menjadi mansub. Ya, kita ingatkan kembali pada pertemuan sebelumnya. Ya, misalnya contohnya Al-Qur'an, asalnya Al-Qur'anu, ketika berposisi sebagai maf'ulun bih, sebagai objek, maka dibaca menjadi fathah. Ya, tidak boleh kita baca ana darostu Al-Qur'anu. Ini salah. Yang benar adalah ana darostu Al-Qur'an. Ya. Di bab 4 kita menegaskan kembali mengenai objek ini. Ya, kemudian kita ingatkan kembali kesepakatan di awal sementara bahwa setiap isim yang kita gunakan itu selalu menggunakan alif lam. Ya, selalu menggunakan alif lam. Ada yang masih belum paham mengenai objek? Ya. Insya Allah kalau kita sudah pernah belajar di SMP atau SMA, ini insya Allah mudah. Ya. Tapi silahkan kalau misalnya ada yang belum paham mengenai objek dalam struktur kalimat. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ya, ini permisalannya, objek itu kalau misalnya kita ditanya, ya, apa yang kamu telah baca? Kita jawab Al-Quran. Ya. Jadi kalimat lengkapnya adalah saya telah membaca Al-Quran. Ya, membaca apa? Membaca Al-Quran. Nah, Al-Quran inilah yang dalam struktur kalimat ya disebut sebagai objek. Dalam kalimat bahasa Indonesia, strukturnya adalah subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ya, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, ya yang berikutnya, misalnya apa yang kamu masuki. Ya, kita katakan saya masuk rumah. Maka kata rumah ini merupakan objek. Ya, sasaran yang dijadikan sasaran
untuk pekerjaan tersebut. Itulah yang dimaksud dengan objek. Kemudian kita perhatikan pada pelajaran-pelajaran sebelumnya, ya kita sudah bisa menerjemahkan saya masuk dalam rumah. Ya. Saya masuk dalam rumah. Ana dakhaltu fil baiti. Ya, ada perubahan pada kata rumah di sini karena diawali huruf jar, ya maka diterjemahkannya ana dakhaltu fil baiti. Ya. Kemudian kata dakhala secara khusus sebetulnya kalau dia memasuki sesuatu yang benda yang nyata, ya benda yang bisa dirasakan, ya bisa dilihat, bisa dirasakan, ya ada bentuknya. Kan kata benda di dalam bahasa Indonesia itu ada kata benda yang asli dan ada kata benda yang abstrak. Ya. Yang abstrak itu nanti mengandung makna termasuk mengandung makna pekerjaannya. Tapi kalau misalnya yang bisa dilihat, bisa dirasakan, berarti itu yang maksudnya benar-benar ada bendanya, maka itu termasuk kata benda yang asli. Ya. Nah, kata dakhola ya bisa langsung menggunakan objek ya tanpa didahului oleh kata harf jarnya. Jadi yang tepat bisa kita katakan ana dakhaltu al-baita. Ya. Jadi kita bisa bedakan termasuk pada pelajaran sebelumnya sudah kita latih. Ya. Saya melihat ke masjid. Ana nadhartu ilal masjidi. Saya melihat masjid. Ya. Ana nadhartu al masjidah. Ya. Kemudian di sini kita di awal ya menggunakan isim yang beralif lam untuk kata isim yang dijadikan sebagai objek kita baca secara terpisah. Ya sebelumnya kita baca secara terpisah. Tujuannya adalah supaya kita nanti bisa menuliskan di situ jelas ada alif lamnya. Ya. Sedangkan cara membacanya itu sendiri ya bisa dipisah, bisa juga disambung. Ya, misalnya kalimat ini ana akaltu ar-ruzza wa syaribtu al-ma'a. Ya, bisa kebayang sama artinya. Ini bisa kita baca dengan ana akaltu ar-ruzza wa syaribtu al-ma'a. Ya. Kemudian nahnu akalna ar-ruzza wa syaribna al-ma'a. Ya, kami telah makan nasi dan minum air. Bisa dibaca dengan sambung atau istilahnya dibaca wasol. Ya. Nahnu akalna ruzza wa syaribnal ma'a. Ya. Nah, ini kalau kita belum terbiasa, kita gunakan dulu yang dipisah. Tapi kalau kita sudah bisa membayangkan di situ ada alif lam, ya, maka kita gunakan yang di wasol. Ya. Ya. Kira-kira ini kalau diminta menulis yang seperti ini bisa kebayang tulisannya. Nah itu yang kita latih ya supaya benar-benar kita bisa menuliskan huruf per hurufnya. Nah maka untuk hal ini kita butuh untuk mempelajari alif lam, pembagian alif lam. Alif lam ya dari huruf-huruf hijaiyah ketika bertemu dengan atau ketika diawali dengan alif lam, maka itu terbagi menjadi dua, alif lam asyamsiyah dan alif lam al-qamariyah. Ya. Ini kalau dari filosofinya dinamakan alif lam samsiyah ya karena kita kalau melihat matahari silau, jadi tidak jelas. Ya, ketika melihat matahari silau tidak jelas. Begitu pula diibaratkan seperti ini ketika
huruf-huruf yang tergolong dalam huruf-huruf asyamsiyah, ya, yaitu dibaca melebur, ya, tidak jelas, lamnya tidak jelas. Sedangkan alif lam qamariyah, ya tadi filosofinya ketika kita melihat rembulan itu kita bisa melihat dengan jelas. Nah, ya, untuk membedakan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah ini sebetulnya perlu latihan. Ya, perlu banyak latihan. Tapi huruf-hurufnya bisa dihafal. Ya, untuk alif lam al qamariyah ini huruf-hurufnya bisa dihafal. Ya. Karena ini ada setengah-setengah, ya, setengahnya syamsiyah, setengahnya al qamariyah. Ya, dari huruf-huruf hijaiyah itu setengahnya syamsiyah, setengahnya al qamariyah. Nah, untuk menghafal huruf yang termasuk qamariyah, ya, ini bisa kita hafalkan kalimatnya. Ini ada dalam Tuhfatul Atfal, ya, buku matan ilmu tajwid. Ya. Ibgi hajjata waqaf hakimahu. Ya, lihat huruf-huruf penyusunnya. Ibgi hajjata waqaf hakimahu. Ya, harapkan hajimu dan khawatirkan kegagalannya, takuti kegagalannya. Ya, khawatir gagal. Di sini hurufnya adalah alif, ba, ro, ha, ya, ja, jim, kaf, ya, wawu, kho, fa, ain, ya, ko, ya, kof, ya, mim, dan ha. Ya, ini contoh-contohnya ketika bertemu dengan huruf-huruf itu, maka lamnya dibaca jelas. Ya. Al-abu. Al-abu ayat. Al-babu. Al-babu pintu. Ya, ini huruf keduanya. Huruf pertama dari kata tersebut adalah ba. Jadi al-ba, ya, lamnya jelas. Al-jannatu, ya, ja. Ha, al-himaru, ya, dan seterusnya. Ya, ini bisa dipraktekkan. Kemudian untuk alif lam asyamsiyah, ya, ini ada 14, ya, tadi yang al qamariyah. Sisanya yang 14 lainnya itu adalah huruf alif lam asyamsiyah. Ya, ini dibacanya yang diawali dengan huruf ta, ya, ketika bertemu dengan alif lam maka dibacanya melebur. At-tajiru, at-taubu, ya, ad-diku, ad-dahabu, ya, begitu seterusnya sampai huruf-huruf yang lainnya. Nah, ini kalau misalnya belum dihafal, ini sebetulnya kalau kita sering baca Al-Quran, ini akan terbiasa sendiri. Ya, terbiasa sendiri. Nah, nanti efeknya ketika kita membaca Arabik yang gundul, ya, nah kita latih mana yang termasuk alif lam syamsiyah, mana yang termasuk alif lam al qamariyah. Kalau kita sudah terlatih ketika membaca Al-Quran, ini biasanya lidah kita akan meskipun misalnya tadi belum mempelajari alif lam al qamariyah ataupun alif lam asyamsiyah, ya, lidah kita akan menyesuaikan sendiri. Wah, ini enaknya bacanya at-tajiru, ya, tidak al-tajiru. Ya, begitu pula yang huruf-huruf lainnya. Jadi itu untuk alif lam asyamsiyah dan alif lam al qamariyah. Nah, untuk di pelajaran Al-Husna ini, tadi kita ingatkan kembali, untuk objek kita baca dengan dipisah terlebih dahulu. Ya, kita baca dengan dipisah terlebih dahulu. Misalnya pada latihan ini, pada latihan ke-14, di sini ada objek. Ya. Ini kita bisa baca sami tu al-khutbata. Ya.
Ini dengan dipisah. Tapi nanti kalau sudah terlatih, boleh kita baca sami'tul khutbata. Ya, sami'tul khutbata. Ya, langsung di wasol. Kemudian kalimat yang ini, ana akaltu ar-ruzza. Bisa nanti dibaca ana akaltu ar-ruzza. Ya. Jadi kalau belum terlatih, silahkan nanti dilatih dengan membaca, ya, dengan membaca teks-teks yang sudah dipelajari, meskipun sedikit demi sedikit, tapi justru dengan sedikit itulah kita akan mudah untuk melatih kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari. Ya, silahkan untuk latihan pengayanan 4. Siapa yang mau baca duluan? Ya, karena tadi sebenarnya diminta kalau masuk itu langsung di rename dengan nomornya. Ya, jadi dikasih nomor siapa yang masuk duluan, nomor 1, supaya nanti semuanya kebagian membaca. Ya, berlatih untuk membaca. Ya, silakan untuk latihan pengayanan 4, mungkin ada 3 orang yang diberi kesempatan membaca. Siapa yang mau membaca duluan, silakan dibuka audionya. Saya Ustaz. Ya, tafadhal. Baik. Ana Ya, mengucapkan ana tidak ada syiddah di huruf nun ya. Ana. Ya. Ya, dilanjut. Ana istaiqadtu. Suaranya hilang. Ya, mungkin jadi. Ustaz. Ya. Silakan, Asri. Ana istaiqadtu minal naumi. Nah, ini fil alif lam syamsiah ya, ini salah ketik. Ya, memang alif lam asyamsiah. Minan naumi. Oh, minan naum. Ya. Minan naum. Ana istaiqadtu minan naumi fil sabahi wa dhahabtu ilal Alif lam syamsiah. Fis- fis sabahi wa dhahabtu ilal hammi. Hammam. Summa iktalastu wa Iktalastu. tawaddatu. Ya, ini kosakata yang baru. Istaiqadha menjadi ana istaiqadtu. Iktasala ini mandi ya. Iktasala. Tawaddo ya, berwudu. Ya, ini kosakata yang baru mungkin tadi jadi belum hafal. Ya, tafadhal dilanjut dulu. Lanjut. Kharajtu minal baiti wa dhahabtu ilal masjidi lis-salati. Wa ba'da salati sami'tu al-khutbata minal ustadi. Ya. Wa qara'tu al-Qur'ana summa raja'tu ilal baiti. Ana akaltu ar-ruzza wa saribtu al-ma'a. Ba'da dalika dhahabtu ilal maktubi bil hafilati. Al-maktabi ini kantor. Ilal maktabi. Ilal maktabi bil hafilati. Ya. Wasaltu wa dakhaltu fil maktabi. Ana amiltu ma'al mudiri. Ya, ma'al mudiri. Ma'al mudiri. Ya. Nahnu
takalamna bilughatil arabiyyati fil maktabi. Ya, ini kosakata baru mungkin agak kesulitan ya. Istaikod bangun. Kemudian al-hammam kamar mandi. Iktasala mandi. Tawaddoa berwudu. Kemudian ini al-maktabu kantor. Ya, al-mudiru ini atasan atau pimpinan. Ya, tadi siapa? Anjasari. Tafadhali dibaca. Anna astaiqatu minan naumi fi sabahu wa dahabtu ilal hamam Ya, ilal hamami summa ahtasaltu wa tawaddo ya wa ini bacanya tawaddo kasroh ya. Iktasal. Ini juga istaikod. Ya. summa ihtasaltu wa tawaddo kharajtu minal baiti wa dahabtu ilal masjidi lis-sholati wa ba'da sholati sama'tu Ini sami'tu khutbatun al-khutbatu minal ustadu wa qara'tul al-Qur'ana summa raja'tu ilal baiti anna akaltu ar-ruza wa syarabtu al-ma'a ba'da dzalika dahabtu ilal maktabi bil hafilati wasaltu wa dahaltu fil maktabi Ya. ana amiltu ma'al madiri nahnu takalamna bil lughatil arabiyyati fil maktabati. Syukran. Ya, jazakallahu khairan. Ya, mungkin pertemuan sebelumnya tidak hadir. Itu ada huruf-huruf jar yang perlu kita hafal. Ya, setelah huruf jar itu pasti majrur. Ya, tandanya dengan kasroh. Ya, seperti setelah fi menjadi fis sobahi. Ya, ilal hammami. Fi ila kemudian min. Ya, itu huruf jar. Yang ini perlu kita latih ya. Meskipun terkadang sudah kita hafal, tapi begitu praktek seperti ini banyak yang lupa karena belum terbiasa. Ya, bisa jadi ketika tadi membacanya pun ya kita konsentrasi ke kaidah-kaidahnya sehingga terjemahnya sendiri tidak terbayangkan sama sekali. Itu tidak apa-apa. Ya memang bertahap seperti itu. Ya, satu orang lagi, tafadhol Akrio. Saya Ustadz. Ya. Ana. Ada orang. Siapa Ustadz? Ya, Akrio dulu ya. Ana istaiqatu minan naumi fis sobahi wa dhahabtu ilal hammami thumma iktasaltu wa tawaddatu. Ya, coba sambil terjemahkan per kalimat. Sambil diterjemahkan. Saya bangun dari tidur di pagi hari dan pergi ke kamar mandi, kemudian mandi dan berwudu. Kharajatu minal baiti wa dhahabtu ilal masjidi li sholati. Saya keluar dari rumah dan pergi ke masjid untuk sholat. Waba'da sholati setelah sholat
Sami'tu al-khutbata minal ustadi. Saya mendengar ceramah dari Ustadz. Wa qara'tu al-Qur'ana tsumma raja'tu ilal baiti. Dan saya membaca Al-Qur'an kemudian pulang ke rumah. Ana akaltu ar-ruzza wasyaribtu al-ma'a. Saya makan nasi dan minum air. Ba'da dzalika dhahabtu ilal maktabi bil hafilati. Setelah itu saya pergi ke kantor dengan mobil. Dengan bis. Ya. Wasoltu wa dakhaltu fil maktabi. Dan saya sampai dan saya masuk di kantor. Ana amiltu ma'al mudiri. Saya bekerja bersama atasan. Nahnu takallamna bil lughati arabiyyati fil maktabi. Kami berbicara dengan bahasa Arab di kantor. Ya, syukran, jazakallahu khairan. Ya, alhamdulillah kalau kita belajarnya secara runut dari awal, kita menghafal kosakata sedikit demi sedikit, kemudian menerapkan kaidah sedikit demi sedikit, paling kita hanya menambah kosakata baru saja, menyesuaikan kosakata baru. Insya Allah ya baca teks ini bisa lancar dan juga bisa sambil menerjemahkan. Ya, tapi itu tadi perlu kita belajarnya secara bertahap. Ya, jadi mungkin kalau yang belum bisa membaca teks ini, berarti ada yang terloncati. Ya, silahkan bisa nanti diulang. Ya. Bisa diulang belajar materi-materi sebelumnya. Ya, kemudian sekarang latihan ke-9 menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Ya, tadi siapa yang mau terjemahkan nomor 1 sampai nomor 3? Nomor 1 sampai nomor 3. Ustadz, anak. Ya, Fadol. Nomor 1, saya masuk rumah. Ana dakhaltu fil baiti. Nomor 2, nahnu takalna ar-ruzza was-samak. Ya, wasamaka. Was-samak. Ya, nomor 3. Yang ketiga, ana fatahtu al-baba. Ya. Nomor 1 tadi boleh ya ana dakhaltu fil baiti, tapi yang tepat ana dakhaltu al baita. Rumahnya langsung dijadikan objek. Objek ya. Ya, ini sambil kita mampu membedakan antara yang menggunakan huruf jar dan langsung menggunakan objek. Ya, ini waktu kita terbatas ya, ada 8 menit lagi, mudah-mudahan sampai ini. Untuk nomor 4 dan nomor 5 ya silahkan yang mau coba. Mungkin pada kesempatan hari ini tidak semuanya bisa punya kesempatan untuk baca ya. Insya Allah mudah-mudahan berikutnya. Ya, silakan nomor 4 dengan nomor 5, silakan yang mau terjemahkan. Ahsanusi. Ya, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu qara'nal Qur'ana fil masjidi ma'al ustadi. Ya. Nomor 5. Nomor 5-nya. Ana jalastu 'alal kursiyyi wa katabtu risalata bil kolami. Ya, bil kolami. Ya, alhamdulillah.
Jazakallahu khairan. Ya, mumtaz. Bisa ya. Nomor 6 terakhir siapa? Giliran yang mau. Ya, siapa? Boleh. Rahmat bisa? Nomor 6 menerjemahkan. Ya, saya coba dulu, Ustaz. Ya. Bismillah. Um, nahnu zahabna ilal madrasati fil hafilati. Ya, bil hafilati. Fil hafilati. Ya. Nahnu dakhalna fasla Ya. wa jalasna Ya. alal kursiyi Ya. wa mengambil Anda nggak tahu, Ustaz. Akoda. Apa? Akoda. Wa dakhodna Ya. Akoda. dakhodna kolama Ya. Al-qalam. kolama Ya. wa summa katabtu Summa katabtu. Domirnya siapa? katabna summa Ya. katabna. Ya, syukran. Alhamdulillah. Ya, tinggal dilancarkan lagi. Sebetulnya bisa. Cuma Insyaallah Ustaz. Ya. Ini pertemuan Perlu pertama dilatih. ini. Ya, alhamdulillah untuk materi hari ini sebetulnya tadi sudah cukup ya, insya Allah. Mudah-mudahan nanti bisa ada rekamannya juga. Ya, ini kita materi selanjutnya sebetulnya menggunakan domir anta. Ya, kalau kita sudah menguasai domir ana dengan domir nahnu, maka domir-domir yang lain insya Allah akan mudah ya. Tapi tetap kita belajar secara bertahap. Ya, tidak disarankan langsung dihafal sekaligus, tapi praktek secara bertahap. Ya, ini sebetulnya latihan pada latihan ke-8 ya, tinggal diganti sekarang dengan domirnya anta. Ya, mungkin ada satu orang yang bisa punya waktu untuk membaca dan menerjemahkan. Ustaz, saya lagi. Ya, betul. Boleh. Anta. Anta darasta fil madrasati, kamu kamu belajar di sekolah? Zahabta ilal madrasati bil hafilati fi sabahi. Ya. Kamu pergi ke madrasah, ke sekolah dengan bus di pagi hari. Wasalta ilal madrasati wa dakhalta fil fasli. Kamu sampai ke sekolah dan masuk ke kelas. Summa jalasta alal kursiyi. Kemudian kamu duduk di atas kursi. Nahnu darasna anil Qur'ani ma'al ustazi. Kami belajar tentang Al-Quran bersama Ustadz. Katabna bil qalami wa qara'na. Kami menulis dengan pulpen dan membaca. Ba'da dzalik, kemudian atau setelah itu, nahnu dhahabna ilal masjidi lis-sholati summa raja'na ilal baiti. Kami pergi ke masjid untuk sholat, kemudian kami pulang ke rumah. Ya, alhamdulillah. Syukran. Ya, jadi ikhwan akhwat fillah rahimakumullah, nanti bisa dipelajari kembali ya latihan-latihan sebelumnya, dan sebagaimana diingatkan bahwa keterampilan kita berbahasa juga membutuhkan keterampilan lisan. Jadi ketika kita mengerjakan soal seperti ini, ya, itu kerjakan dulu secara lisan, ya, kerjakan dulu secara lisan, baru setelah itu dengan tulisan. Setelah tulisannya jadi, kerjakan kembali dengan lisan. Jadi diulang-ulang. Ya, misalnya seperti ini, kalimat yang panjang seperti ini bisa kita ulang-ulang. Ya,
mungkin pada awalnya, ya pada pertama kali kita menerjemahkannya lambat. Ya, nahnu dhahabna ilal madrasati bil hafilati. Nanti kalau sering diulang-ulang, nahnu dhahabna ilal madrasati bil hafilati. Terus ya. Terus diulang-ulang beberapa kali sampai kita memang terbiasa. Nanti ketika kalimatnya lebih panjang, ya, nanti seperti ini, lebih panjang, mungkin kalau dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia ini lebih mudah. Tapi nanti kalau dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab, ya itu akan lebih sulit. Ya, seperti ini misalnya nanti. Ini perlu konsentrasinya lebih. Ya, mencari kosakata, menerapkan kaidah, ya, kemudian menyesuaikan alur ceritanya. Ya. Jadi latih dulu dengan yang sedikit demi sedikit, nanti yang panjang itu akan terasa lebih mudah. Ya, untuk kesempatan hari ini, mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk mempelajari bahasa Arab, ya, sampai kita nanti bisa menikmati ibadah kita, ya, yang itu disertai dengan pemahaman kita terhadap bahasa Arab. Ya, waktu kita sudah sampai ya pada akhirnya, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan atas kehadirannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ya, apa? Kapan ini ada serak tadi? Ya, Anan duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.